Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dosen karena telah mengembangkan tugas pada kami, yang mana tugasnya tentang cabang-cabang daripada filsafat. Yang mana cabang-cabang filsafat ini dibagi atas 4. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tuntas tentang cabang-cabang daripada filsafat ini sendiri. Langsung saja kepada pemateri pertama, saya berikan waktu untuk memaparkan tentang cabang-cabang filsafat itu sendiri. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas moderator atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan cabang-cabang filsafat. Pada awalnya perbedaan filsafat dan ilmu pengetahuan sangatlah kecil. Pada zaman Yunani kuno hanya dibedakan 4 ilmu, yaitu logika ilmu, ilmu pesawat, dan ilmu kedokteran. Bahkan kedokteran dan logika lebih dipandang sebagai seni atau keahlian. Cabang-cabang filsafat dan macam-macamnya. Yang pertama, filsafat pengetahuan. Filsafat pengetahuan salah satu cabang-cabang filsafat yang memfokuskan diri di bidang pengetahuan. Di sini ada 3 cabang lainnya yang tidak kalah penting, yaitu epistemologi, logika, dan kritik ilmu. Epistemologi, kata epistemologi berarti pengetahuan Yunani, logio tentang asal pengetahuan, epistemologi disebut teori pengetahuan. Secara epistemologis, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata episteme dan logos. Kata episteme berarti pengetahuan, sedangkan kata logos berarti kata pikiran, percakapan atau ilmu. Jadi epistemologi berarti kata pikiran, percakapan, ilmu tentang pengetahuan. Yang kedua, logika. Logika merupakan cabang filsafat yang tidak mengajar apapun tentang manusia atau dunia. Ia merupakan suatu teknik atau seni yang mementingkan segi formal. Bentuk dari pengetahuan logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu. Ia adalah cabang filsafat yang menyelidiki kesehatan, cara berpikir, aturan-aturan mana yang harus dihormati supaya pernyataan-pernyataan yang kita lontarkan sah. Istilah logika pertama kali digunakan oleh Zeno dari Cina 334 sampai 262 sebelum Masehi. Secara etimologis, istilah logika adalah istilah yang dibentuk dari kata Yunani logikos. Kata logikos ini berasal dari kata logos yang berarti sesuatu yang diutarakan. Terus yang ketiga, kritik ilmu. Kritik ilmu, yang dimaksud kritik ilmu adalah ilmu pengetahuan yang menekankan pada teori. Kemudian dari ilmu teoritis yang ditemukan kemudian dikolaborasi menjadi satu sehingga melahirkan ilmu baru yang lebih kritis. Dalam kehidupan sehari-hari, kritik ilmu ini juga sering dilakukan oleh mahasiswa akhir semester, di mana ada proses mengumpulkan dan mengkaji teori-teori yang diperoleh dari beberapa sumber. B. Filsafat keseluruhan kenyataan. Cabang filsafat yang selanjutnya adalah filsafat tentang keseluruhan kenyataan yang akan mengulas tentang ilmu ontologi atau metafisika umum. Untuk metafisika khusus, di dalam metafisika khusus terdapat 3 cabang lagi, yaitu teologi metafisik, antropologi, dan kosmologi. Baik, teologi metafisika merupakan istilah ini berasal dari bahasa Yunani meta
Fisika yang berarti hal-hal yang terdapat sesudah fisika sebagai ilmu pengetahuan mengenai yang ada, misalnya dengan yang ada sebagai digerakkan atau sebagai yang dijumlahkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri pertama karena telah memaparkan sedemikian rupa daripada cabang-cabang filsafat, yang mana sudah menjelaskan 2 dari 4 cabang filsafat itu sendiri. Dan selanjutnya mungkin saya melanjutkan dari 2 cabang yang berikutnya, yang mana cabang filsafat berikutnya ialah filsafat tentang tindakan. Filsafat tentang tindakan merupakan cabang yang memfokuskan diri untuk mengkaji tentang etika dan estetika seseorang, yang akan dijelaskan sebagai berikut. Cabang filsafat tentang tindakan ini, 1. Etika. Etika adalah salah satu cabang yang membicarakan moral dan perubahan manusia, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Istilah etika secara sederhana diartikan segala tata krama dan sopan santun yang dibawa oleh seseorang. Yang kedua, filsafat estetika. Filsafat estetika merupakan pengetahuan tentang keindahan. Secara etimologis, kata estetika berasal dari kata Yunani, yakni eastis, yang berarti pengamatan, penserapan indrawi, dan pemahaman intelektual. Estetika merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan seni dan keindahan. Dan yang terakhir, cabang filsafat ialah sejarah. Sejarah filsafat adalah salah satu sub bidang sentral tradisional dari filsafat yang mungkin dianggap sebagai cabang dari disiplin sejarah daripada filsafat, yang dikenal lebih membahas kepada sejarah ilmu pengetahuan dan bukan cabang ilmu pengetahuan itu sendiri. Sejarah filsafat meneliti para filsuf besar, pengaruh suatu filsuf terhadap yang lain, seperti bagaimana pengaruh dari filsuf yang terkenal, yang tersohor, yakni Aristoteles, dalam pemikirannya yang dilanjutkan oleh Aquinas pada abad ke-19 dan periode akhir ke-20 sampai sekarang, sampai ke abad 21 ini. Mungkin hanya ini saja pemaparan materi lanjutan dari cabang-cabang filsafat dari saya, dan dapat diambil kesimpulan bahwasannya cabang-cabang filsafat di atas dapat disimpulkan terdiri dari metafisika, epistemologi, logika, psikologi, etika, estetika. Yang mana metafisika adalah ilmu pengetahuan mengenai yang ada, epistemologi adalah kata, pikiran, percakapan ilmu pengetahuan, sedangkan logika adalah mengenai sesuatu yang diutarakan. Aksiologi sendiri adalah nilai, aspek, nilai dan kaitannya dengan kategori, baik yang buruk, indah, dan jelek. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara tentang manusia, tentang tindakan, dan estetika ialah cabang filsafat yang berbicara tentang kaitan. Mungkin pada kesempatan kali ini kami hanya dapat menyampaikan materi tentang cabang-cabang filsafat sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.